Ibu sekalian, yaitu yang terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat yang ke-36 sebagai ayat pokok kita, ayat perenungan kita pada malam hari ini. Puji Tuhan. Ayat 36 dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Bapak Ibu diam saja sambil menyimak, saya akan baca. Demikianlah firman Tuhan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan amin. Puji Tuhan ya. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, para pendiri bangsa memproklamirkan hari kemerdekaan ya bangsa Indonesia. Dan kita tahu sejarah Indonesia bahwa kemerdekaan yang didapati oleh bangsa bukan secara gratis, bukan secara cuma-cuma, tetapi di dalamnya ada perjuangan yang begitu luar biasa. 350 tahun ya bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan kalau kita melihat ketika bangsa Indonesia dijajah, tentu ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Ya, ada keringat, ada air mata, ada darah, ada pengorbanan jiwa yang tidak sedikit jumlahnya, dan itu merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa. Dan sampai hari ini kita bersyukur 17 Agustus 2020 kita memperingati ke-75 tahun bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan itu. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan di dalam kita mengisi kemerdekaan ini, saudara? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya ada banyak hal, ada banyak perkara yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan untuk mengisi hari kemerdekaan itu, kemerdekaan bangsa itu, saudara yang dikasihi, dengan apa saja. Ya. Dan saya percaya, saudara, bangsa Indonesia sudah merdeka secara lahiriah. Tetapi bagaimana kehidupan rohani daripada bangsa ini, saudara? Ini yang perlu dipertanyakan, saudara-saudara yang dikasihi. Sebab secara rohani ada banyak orang yang masih belum merdeka, saudara. Ada banyak orang yang masih terbelenggu. Ada banyak orang yang masih terikat, saudara yang dikasihi. Tetapi kita melihat apa yang dikemukakan oleh Yesus, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Saudara aminkan perkataan firman ini. Haleluya, kita terlalu aminkan, saudara. Karena yang hanya bisa perbuat, yang hanya bisa lakukan untuk memerdekakan jiwa dari seseorang itu, saudara, hanya Yesus saja. Tidak ada yang lain, saudara. Dan saya percaya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini menyatakan kepada kita apa yang menjadi bahagian Yesus. Yesus sudah lakukan itu. Ya, Yesus sudah berbuat itu, saudara, bagi kehidupan kita, sehingga kita memperoleh kemerdekaan secara rohani. Ya, ketika apa, saudara? Ketika dia harus naik di atas kayu salib. Ya, suratan Filipi pasal yang kedua yang menceritakan tentang keberadaan Yesus ketika dia harus tinggalkan tahta kemuliaan Allah di sorga dan dia turun ke dalam dunia. Dia mengambil rupa sebagai manusia, mati di atas kayu salib, dan tujuannya hanya satu, untuk memerdekakan saudara dan saya. Tidak ada yang lain, saudara.
Ya. Dan menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, apakah kita sudah merdeka? Itu saudara. Ya. Apakah benar-benar kita sudah merdeka? Merdeka dalam hal apa? Kata merdeka itu kalau kita melihat, saudara, mempunyai pengertian artinya terbebas, terbuka, ya, bebas dari ikatan yang mengikat, yang membelenggu, saudara yang dikasih, ya. Dan ini perlu kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen, jangan kita menjadi orang percaya mengaku sebagai anak Tuhan, tapi hidupnya masih selalu dibelenggu, saudara yang kekasih. Tidak ada kebebasan di dalam dirinya. Ibadah sih ibadah, melayani sih melayani, saudara yang kekasih, ya. Tetapi kalau kita lihat, saudara, ada banyak orang percaya, ada banyak anak-anak Tuhan masih terbelenggu, saudara. Dengan apa? Dosa. Ya. Dosa itu tidak kelihatan tapi ada, saudara. Ya. Dan tanpa kita sadari, ya, kita terlibat di dalamnya. Ya. Saya katakan tadi, bagian Yesus sudah kerjakan itu untuk kita. Lalu apa yang menjadi bagian kita? Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada beberapa bagian kebenaran firman Allah yang akan menekankan kepada kita bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya untuk menyatakan kemerdekaan yang kita miliki itu bagi dunia, saudara. Supaya apa? Supaya dunia melihat kehidupan kita. Ya, dunia melihat apa yang kita perbuat. Tadi kita nyanyikan, hanya untuk mendatangkan kemuliaan Allah. Amin. Hanya mendatangkan kemuliaan Allah, bukan yang lain, saudara. Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, di situ dikatakan begini, ayat 31 dan ayat 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Langkah awal yang harus kita perhatikan pada ayat ini, bagi mereka yang percaya kepada Yesus, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Allah, menjadikan Yesus sebagai Sang Juru Selamat yang menebus manusia dari segala dosa dan kejahatan. Dikatakan begitu, saudara, dikatakan kepada mereka yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Ini penting bagi kita, saudara. Ya, apa yang kita dapati? Apa yang kita dapati? Apa yang akan kita terima, saudara, ketika kita mau hidup tetap di dalam firman? Ya, tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Raja Daud katakan begini dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Aku menyimpan semua perkataanmu di dalam hatiku. Supaya apa, saudara? Supaya jangan aku berdosa. Ya, dalam punya pengalaman yang buruk, saudara. Ya, dia punya pengalaman yang tidak baik. Ya, itu yang diperbuat oleh Daud, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan dia menyadari keberadaan itu, saudara. Jangan sampai keberadaan itu terulang kembali di dalam kehidupannya, saudara. Sehingga dia menjalankan hidupnya itu dengan sebaik-baiknya. Ada satu hal yang perlu kita lihat. Aku menyimpan perkataanmu di dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa. Hanya firman Allah sajalah yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Amin, saudara. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, tidak ada yang lain. Dan kebenaran daripada Allah itulah yang akan membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan seorang bapak. Dia beragama Buddha. Ya,
Lalu saya katakan kepada dia, Pak, semua orang baik, berbuat baik itu bagus. Tapi saya katakan perbuatan baik semua orang itu akan menjadi sia-sia kalau tidak percaya kepada Yesus, tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang menabur baik pasti akan menuai baik. Siapa yang menabur jahat akan menuai yang jahat. Itu sudah pasti Tuhan akan mengerjakan itu bagi semua orang. Baik orang percaya, baik juga anak-anak Tuhan, baik juga kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Semua orang berbuat baik pasti mendapatkan upah kebaikan. Tapi saya katakan kebaikan itu akan menjadi sia-sia di dalam hidupnya kalau tidak percaya, tidak menerima Yesus, tidak mengakui bahwa dia adalah Sang Juru Selamat, saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan ini yang perlu kita beritakan untuk mengisi kemerdekaan yang sudah kita terima dari Tuhan. Haleluya, saudara. Dan saya mengatakan kepada saudara, memang tidak gampang, tidak mudah, saudara. Ya, karena Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-8, ada dua hukum yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya untuk menaklukkan orang-orang percaya itu, saudara. Supaya apa? Supaya mereka berbalik dari kebenaran kepada hal-hal yang tidak benar, saudara. Ada hukum dosa dan hukum maut, saudara. Itu yang bekerja, itu yang berusaha. Lalu bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menghadapi semua tantangan itu, saudara? Saudara-saudara yang dikasihi, Yesus katakan kepada mereka yang percaya, jikalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar akan disebut murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dan kita sudah tahu pekerjaan dan karya daripada Yesus. Dia datang ke dalam dunia untuk membebaskan saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepadanya, dari segala belenggu-belenggu dosa. Paulus katakan dalam Roma 3 ayat yang ke-23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, ya, tidak ada yang suci. Siapapun dia, siapapun yang pernah terlahir di dunia ini, ya, anak kecil, janin yang ada dalam kandungan, ya, dilahirkan dia belum tahu berbuat dosa, tapi benih dosa itu sudah ada di dalam dirinya. Dan Alkitab katakan apa? Upah dosa itu adalah kematian, upah dosa itu adalah maut. Tapi karunia Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Makanya mari kita dengan segenap hati meraih karunia Allah itu. Dia berikan secara berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Dan ketika karunia Allah itu diberikan kepada kita, jangan sampai kita salah mempergunakan karunia Allah itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah tahu tentang hal yang benar, tapi kita tidak mau melakukan hal yang benar itu. Itu adalah salah dan berdosa di hadapan Tuhan. Haleluya, saudara yang dikasihi. Saya memakai kata-kata daripada seorang hamba Tuhan, katakan bahwa kalau kita sudah tahu kebenaran, kebenaran itu sudah memerdekakan kita, lalu kita berbuat dosa, kita melakukan kejahatan, kita melakukan sebuah pelanggaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah, itu tandanya kita sementara menghina Tuhan, saudara. Menghina Tuhan. Apa yang dituntut oleh Tuhan di dalam kehidupan kita untuk mengisi kemerdekaan dalam hidup kita secara rohani, saudara yang dikasihi. Mari kita kembali ke beberapa bagian daripada kebenaran firman Allah, saudara. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Saya minta tolong 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Ya, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubung
kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin, saudara. Hidup sebagai apa, saudara? Hamba Allah. Kata hamba di sini bukan hanya sebagai seorang hamba Tuhan berdiri melayani, tapi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Haleluya. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, terbebas. Ya, haleluya. Bagaimana sih orang yang bebas itu? Ya, saya mau dikasih seekor burung oleh sahabat saya yang ada di Metro Lampung, saudara, karena dia hobi piara burung. Saya katakan, yuk kasih ke saya, sampai di rumah saya akan melepaskan itu burung, saudara. Karena saya tidak suka melihat burung dalam sangkar, kasihan, tersiksa, saudara. Saudara yang dikasih dalam, tapi karena dia hobi, saudara, itu banyak burung yang harganya 1 juta bahkan sampai 10 juta, saudara. Itu burung-burung yang dia miliki. Burung beo yang baru beli 3 hari langsung mati, harganya 3 juta, saudara. Saudara-saudara yang dikasih, apa? Kita melihat bagaimana orang yang tersiksa, yang terbelenggu seperti seekor burung yang ada di dalam sangkar, saudara yang dikasih. Dia tidak bisa berbuat apa, cuma lompat sana, lompat sini, saudara. Nah, begitu pun juga dalam kehidupan kita, jangan sampai kita salah mempergunakan kemerdekaan itu, saudara yang dikasih. Karena kemerdekaan yang kita dapat itu dengan harga yang sangat mahal, itu sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan saya percaya kita hargai itu, saudara. Ya, hargai, nggak apa-apa kok. Tuhan itu kan berkemurahan. Sekali ini saja nggak apa-apa. Oke, sekali saja nggak apa-apa, tapi besok nanti ulangi, bukan sekali 2 kali. Terus mengulangi, datang minta ampun, ulangi lagi, datang minta ampun, ulangi lagi. Apakah kita mempermainkan Tuhan seperti itu, saudara? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya, dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, coba tampilkan ayat itu, saudara. Ya, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara merasa saudara dipanggil? Amin. Saudara merasa saudara sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi milik Tuhan? Kita dibebaskan. Ya, haleluya. Kita disebut sebagai orang merdeka. Tetapi jangan sampai kita salah mempergunakan kesempatan itu, saudara. Dikatakan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Allah yang mengikat kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ada sahabat kita yang sakit, jangan kita menutup mata, pura-pura tidak melihat. Ada orang yang membutuhkan sesuatu dari kita, tapi kita abaikan, saudara yang kekasih. Ya, kalau kita berbicara tentang kasih yang paling sempurna adalah kasih Allah kepada saudara dan saya. Dan Dia memberikan kasih itu secara berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya yang sudah merasakan akan kasih Allah yang luar biasa di dalam hidup kita, kita mengabaikan yang lain? Kita gak peduli dengan orang yang lain, saudara. Apakah itu kita mengisi kemerdekaan yang kita dapati dari Tuhan? Haleluya, saudara. Mari sama-sama kita masih belajar, saudara. Saya katakan ini bukan berarti saya sudah sempurna, belum, saudara. Tapi kita belum sempurna seperti Allah. Tapi yang Allah minta, mari kita sempurna atas standar manusia. Haleluya. Ya,
Kalau ada peluang untuk berbuat dosa, ada peluang untuk mencuri karena tidak ada yang melihat, kalau kita tidak lakukan itu tandanya kita sempurna, saudara. Dan itu tidak mudah. Haleluya. Perlu kebenaran firman Allah itu selalu ada, tertanam seperti Daud katakan, dia menyimpang itu firman di dalam hatiku supaya jangan aku berdosa. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Galatia 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 17 dan ayat yang ke-18. Iya. 2 Korintus, maksud saya 2 Korintus 3 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kapan itu terjadi? Haleluya. Kita menggambarkan kemuliaan Allah saat ini di mana kita berada, saudara yang dikasihi. Ya, haleluya. Di situ dia katakan, sebab Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah, ya, adalah roh. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hari-hari ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Gereja Tuhan, kehidupan orang percaya boleh bertahan dalam kesulitan, dalam persoalan, dalam tantangan hidupnya. Itu karena roh Allah yang ada di dalam hidupnya. Dan ini Tuhan memperlengkapi kita, ya, memperlengkapi kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, dengan tujuannya apa, saudara? Mendatangkan kemuliaan Allah. Haleluya. Ini PR bagi kita, ya. Kalau kita menyadari akan keberadaan ini, kita melayani Tuhan, bukan melayani Tuhan asal-asalan, saudara. Kita beribadah, yang penting hadirlah, dilihat, dipunilah, ya, saudara. Ya. Tapi mari kita tampilkan sesuatu. Saya katakan, kalau jiwa orang percaya, jiwa anak-anak Tuhan satu roh dalam beribadah, dalam memuji dan dalam memuliakan Tuhan, saya percaya ada perkara yang besar terjadi. Ada kemuliaan Allah dinyatakan, saudara yang kekasih. Haleluya. Dan ini yang perlu terjadi dalam kehidupan kita, bukan nanti tapi sekarang, saudara-saudara yang kekasih. Ya, di dalam mengisi kemerdekaan yang kita sudah terima, saya katakan hanya modalnya percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus itu yang akan menuntun kita, membimbing kita untuk selalu ada di dalam kebenaran. Dan Tuhan katakan Dia memperlengkapi kita dengan rohnya yang kudus, saudara yang kekasih. Supaya apa? Supaya kita boleh tampilkan kepada dunia, ini loh anak-anak Tuhan, ini loh orang-orang percaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, haleluya. Tetangga-tetangga saya, mereka adalah orang-orang yang baik, ya. Seringkali mereka bertanya-tanya tentang keberadaan kami, saudara. Ya, apa sih pekerjaan Bapak dan Ibu itu? Kalau mereka di sana panggil Pak Thomas, Ibu Thomas, ya, saudara. Apa sih pekerjaan mereka?
Ya, pagi-pagi setengah 5 ada nyanyi-nyanyi, saudara. Nanti malam jam 9 malam ada kumpul keluarga nyanyi-nyanyi, saudara. Kelihatannya gak susah-susah tuh hidupnya. Pekerjaannya apa? Hari-hari di rumah. Saudara yang kekasih, ada sesuatu yang kita tampilkan. Ya, bukan tampilkan karena kita kaya, bukan tampilkan karena kita hebat, kita punya posisi, kita punya kedudukan, saudara yang kekasih. Tetapi ada sesuatu yang beda yang kita tampilkan kepada dunia, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya dunia melihat keberadaan kita, saudara. Mereka menonton sikap hidup kita. Mereka memuliakan Tuhan yang kita sembah. Amin. Haleluya. Ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita perbuat di dalam hidup kita untuk mengisi kemerdekaan yang kita sudah terima dari Tuhan. Haleluya. Ayat ini dikatakan bahwa dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Bukan pura-pura, bukan dibuat-buat, saudara kekasih, tapi kemuliaan Allah itu tampil di dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Ini yang perlu kita perbuat, ini yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau kita bersatu hati hidup di dalam kasih Kristus yang mengikat kehidupan kita. Haleluya, saya percaya ruangan ini tidak akan mampu untuk menampung jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu kan menjadi doa kita. Ya, setiap hari kita berdoa, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Haleluya. Tentu ada sesuatu yang harus kita perbuat, ada sesuatu yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Ya, sebab Tuhan tidak akan bertanya berapa rumahmu, berapa mobilmu, tapi apa yang sudah engkau perbuat bagiku. Haleluya. Kamu adalah muridku jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku. Kalau firman Allah dalam hidup kita, dan hari ini, saudara, bukan Indonesia saja, tapi dunia. Ya, semua orang hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam ketakutan yang begitu luar biasa. Kalau ada orang yang mau datang ke rumah saja, kita sudah mulai curiga, kira-kira sehat nggak orang ini? Betul nggak, saudara? Ya. Yang tadinya kalau kita datang ke gereja kumpul salam-salam, rasanya nggak enak banget, saudara. Kenapa? Karena ada virus yang menakutkan itu, saudara. Pandemi corona. Dan kita tidak tahu ke depan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tapi mari, jangan kita bergeser dari kebenaran firman Allah. Allah memerdekakan kita itu bukan mencakup satu bagian saja di dalam hidup kita, yaitu keselamatan, saudara. Tapi Dia memerdekakan kita dari ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran hidup yang melanda hidup kita, saudara. Yakinkan itu, aminkan itu, bahwa janji kebenaran firman Allah adalah ya dan amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya tidak banyak lebarkan kebenaran firman Allah. Mari kita yang ada, kita tidak perlu melihat kiri kanan, tapi kita melihat ke dalam diri kita. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan. Sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang pelayan kepada jemaat-jemaat, kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan. Pertanyaan itu datang kepada kita pribadi lepas pribadi. Dan hanya Tuhan yang tahu keberadaan kita, isi hati kita, karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian yang berkata, sungguh besar
kepada kita yang luar biasa, Allah yang melebihi Tuhan Yesus Kristus, Engkau September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night howling at you. Tables have turned, tables have turned, tables have turned, tables have turned. I used to be chill, now I can't catch my breath. When you say my name, I feel tight in my chest. Can't handle the space, I need you here by my side. You make me sweat in the coldest of nights, yeah. I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up